Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Pipi. Ibu sudah mengajarkan kalian tentang materi kedaulatan NKRI berkaitan dengan hakikat dan teori kedaulatan. Selanjutnya kita akan belajar bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Di sini kedaulatan NKRI Ibu bagi dalam 3 poin ya, yaitu hakikat dan teori kedaulatan, bentuk dan prinsip kedaulatan, dan dinamika perwujudan kedaulatan. Oke, kita akan bahas di bab kedua, maksudnya di bagian kedua ya, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Semangat untuk menyimak. Oke, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Indonesia menganut paham yang namanya kedaulatan rakyat. Nah, anak-anak Ibu masih ingat nggak apa sih kedaulatan rakyat? Jadi kemarin itu kan kita sudah menggambarkan nih, dan kalian sudah tampil di depan kelas untuk menjelaskan apa saja itu negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat artinya apa? Ya, artinya kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Nah, kita akan lihat bagaimana sih bentuk kedaulatan rakyat di Indonesia dan juga prinsip-prinsipnya. Di sini di amandemen pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menegaskan kalau misalnya kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini juga ditegaskan lebih lanjut dalam rumusan sebelum amandemen. Kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyatnya itu diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di sini artinya sebelum dilakukan perubahan, yang namanya amandemen itu adalah perubahan ya, sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar, kedaulatan itu adanya di tangan lembaga yang disebut dengan MPR. Tetapi setelah dilakukan perubahan, akhirnya kedaulatan rakyatnya itu diubah menjadi pelaksanaannya itu menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi perubahan gagasan yang awalnya itu tadi, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, ini merubah cara masyarakat untuk memberikan mandatnya kepada penyelenggara kekuasaan. Artinya, masyarakat melakukan pemilihan, ya kan? Masyarakat kita melakukan pemilihan secara langsung untuk memilih siapa yang patut dan berada di lembaga yang mewakili mereka. Di sini juga masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk suara-suara rakyat, baik itu dalam media-media yang dimiliki saat ini maupun turun langsung ke jalan. Itu dibolehkan, namun tetap harus memperhatikan dan harus menjaga ketertiban umum gitu ya. Nah, salah satu ahli menyebutkan, di sini disebutkan namanya JBJM Tenberge, bahwa adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Berarti di sini dijelaskan lebih lanjut kalau bentuk kedaulatan negara Indonesia ini adalah kedaulatan rakyat namun berazaskan terhadap hukum. Nah, salah seorang ahli tata negara juga menyebutkan, ya, Bapak Jimli Asidiki, bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum ini mengandung 4 prinsip. Yang pertama, ada jaminan persamaan dan kesetaraan, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama. Nah, jadi kalau maksudnya ini di bagian pertama adanya jaminan persamaan dan kesetaraan. Ya, ada berarti dalam bidang hukum kita itu sama, tidak ada perbedaan. Kalau adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan. Nah, berarti di sini kita harus menghargai dan menjaga perbedaan yang ada. Adanya aturan yang mengikat. Nah, juga ada peraturan-peraturan yang dijadikan rujukan atau dijadikan uh, pandangan untuk kita tahu bahwa itu adalah aturan yang dijadi panduan masyarakat kita.
Nah, yang terakhir adanya mekanisme. Jadi adanya lembaga-lembaga yang melakukan penyelesaian dalam konteks peraturan yang dilanggar atau seperti apa tadi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kedaulatan. Kalau tadi kita udah tahu bentuk kedaulatan negara Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kalau sekarang kita lihat prinsip-prinsipnya bagaimana? Prinsip-prinsipnya ada 6 poin di sini. Yang pertama, negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, jadi kita adalah negara kesatuan, itu adalah prinsip dari kedaulatan negara NKRI. Nah, yang kedua, kedaulatan kita itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara kita adalah negara hukum, presiden tidak dapat membekukan. Nah, jadi presiden tidak bisa membubarkan DPR, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan MPR hanya dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Oke, inilah materi yang Ibu ajar berkaitan dengan bagian kedua, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Semoga kalian bisa memahaminya dengan jelas ya. Dan silakan kerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan jika ada. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.